Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kami ucapkan Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama boleh berkumpul kembali dalam ibadah Minggu Raya di tanggal 14 Maret 2021 ini. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Luangkan sedikit waktumu untuk menyembah datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di sepanjang hari kami Tuhan Yesus, yang begitu luar biasa padatnya Tuhan, yang begitu sangat-sangat mungkin ada hal yang membuat kami sedih, kecewa, tapi kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan masih menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur punya Tuhan Allah seperti-Mu Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, layakan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, suci kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Biar benar-benar kami rasakan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Biar kami rasakan lawatan Tuhan memenuhi hati pikiran kami. Pulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Pulihkan setiap hati yang menderita Tuhan. Bahkan yang saat ini sedang berbeban berat, Bapa angkat naik tinggi. Jangan pernah biarkan kami sendiri Tuhan. Karena kami mau Tuhan Yesus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati tempat ini Tuhan Yesus. Tempat di mana kami beribadah saat ini dilindungi, dipagari, dijagai pasukan malaikat sorga. Bahkan Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan. Sertai mereka. Urapan nyata dari Tuhan mengalir atas mereka Tuhan. Biarlah kiranya kasih, sejahtera, damai, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat pujian. Mulia anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Sama-sama kita katakan, lebih yang kukira, pengampunan ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima. Sama-sama katakan, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
Yesus. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu Tuhan, seluruh hidup kami ini Tuhan hanya milik-Mu Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan Allah seperti-Mu Yesus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lebih sungguh lagi angkat pujian ini, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Dengan lembut katakan, oleh karena salib-Mu, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Dengan sungguh katakan, oleh karena salib-Mu, yes Tuhan, hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu salib-Mu pulihkanku. Lebih lagi katakan, oleh karena salib-Mu Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan milik-Mu Yesus. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Beri sorak-sorai, berikan sukacita bagi Tuhan, sama-sama katakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berikan waktumu sejenak, hatimu bagi nama Tuhan. Kami sembah Tuhan Yesus, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, haleluya. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji menyembah nama-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami agungkan Engkau Tuhan. Oh Yesus, terpuji-pujilah Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia dan luhur, yang selalu berkorban atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Lebih setunggu lagi katakan, Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja-Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih sungguh lagi katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh Engkau Tuhan, yes, Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Engkau yang bangkit dan menang mengalahkan hidup. Oh Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamanya bagimu Tuhan, berkorban bagimu Tuhan. Selamanya bagiku Tuhan, selamanya bagiku Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih semangat lagi, kita lebih bangkit lagi untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan, Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3, go. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi, ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu.
kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biar musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, disuruh lagi kita katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Katakan, Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, dan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Tunggu lagi katakan. 1, 2, 3, go. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi. Dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biar cuma Tuhan dan Yesus saja katakan. Ku tak ingin bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kembali duduk, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu di sore hari yang indah ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus siap untuk diajar, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Berikan hati kami fokus di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Daniel Darmawan di tempat ini, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu di sore hari yang indah ini. Biarlah setiap hati-Mu Tuhan, setiap kata hati Tuhan yang disampaikan dapat bertumbuh berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia sama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Urapi setiap pikiran kami, hati kami, untuk kami mau duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat pujiannya dari awal, lebih sungguh lagi katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan oh, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan. Kami yakin Tuhan melindungi kami, Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dengan lembut singer dan jemaat Tuhan katakan, Tuhan selalu
Saya undang hambanya Pastor Daniel Darmawan. Gembala kami yang baik. Mazmur Daud berkata, sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, kami tidak pernah takut akan bahaya, sebab gadanya, tongkatnya itu menyertai setiap kami. Kami hidup di dunia yang tidak pasti Tuhan. Kami hidup di dunia yang tidak pernah bisa memberikan keamanan. Tapi satu yang kami percaya, bahwa keamanan kami hanya datang dari Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhanlah yang ada memelihara hati kami, memelihara hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini. Sebab Kau Tuhan yang menyediakan, yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat kasih kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, berikan kami hikmat pengertian, dan taruh perkataan-Mu di lidah bibir hamba-Mu, taruh hati-Mu di hatiku Tuhan, dan taruh pikiran-Mu dalam pikiranku Tuhan, agar setiap firman yang ditaburkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar akan satu hal Tuhan, akan meaning yang akan kami dapat sore hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh hidup melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Diberkati jemaat Kana Family Church, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sore hari ini masih di dalam pembahasan surat Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kalau Jumat kemarin saya membahas tentang jemaat di Tiatira, dan hari ini saya diberikan tema surat jemaat kepada jemaat yang ada di kota Sardis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu hal sore hari ini. Mari dimanapun saudara berada, kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh, dan kita mau meresponi firman Tuhan, agar firman Tuhan itu benar-benar jatuh di tanah yang subur di hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sekali lagi di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6, inilah surat jemaat yang dituliskan oleh Yohanes ketika Yohanes berada di Pulau Patmos kepada jemaat yang berada di kota Sardis, dan pada waktu itu sedang mengalami masa yang tidak enak, masa di mana mereka harus bertahan untuk iman mereka, bertahan untuk tetap kuat di dalam mengiring Tuhan. Sekali lagi kita perlu tahu bahwa kekristenan itu bukan agama Bapak Ibu Saudara, tapi kekristenan itu berhubungan dengan relationship atau hubungan dengan Tuhan. Jadi hal yang terpenting adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bukan apa yang kau lakukan, tetapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan baca di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia atau firman Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kembali lagi ayat ini diawali dengan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Jumat kemarin saya memberikan sebuah arti bahwa bukan berarti ini bicara tentang malaikat-malaikat, bukan, tetapi kepada gereja-gereja, kepada jemaat-jemaat di kota Sardis, di mana Tuhan bilang bahwa inilah firman Dia
yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Kita berjumpa dengan Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan yang tahu motivasi kita, Tuhan yang tahu jauh ke dalam hidup kita. Mungkin kita bisa menipu saudara kita bisa menipu suami, menipu istri atau menipu siapapun, tetapi kita tidak bisa menipu Allah kita. Dia Tuhan yang tahu segala pekerjaanmu, dia Tuhan yang tahu sebelum kau melakukan apapun, dia tahu motivasimu. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Yang mengatakan mereka hidup adalah rupanya gereja di Sardis waktu itu, hidup mereka, pelayanan mereka juga berdampak bagi orang-orang sekitar mereka. Sebenarnya mereka berdampak, makanya orang-orang mereka melihat mereka hidup. Mereka tahu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jemaat di Sardis, tetapi permasalahannya Tuhan tidak melihat di luar, tapi Tuhan melihat hatinya, kerohaniannya, sehingga dikatakan engkau mati. Kembali saya mengingatkan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa berkhotbah, kita bisa worship leader, kita bisa melayani apapun. Tetapi jika kerohanianmu, jika hubunganmu berantakan, engkau punya salah dalam mengimani sesuatu, engkau punya iman yang salah, engkau mengandalkan kekuatanmu, dikatakan engkau mati. Atau kau menyimpan dosa yang tidak terlihat oleh siapapun, maka dikatakan engkau mati. Gereja kita, Kana Family Church, punya visi bagi keluarga. Keluarga merupakan inisiatif Allah. Keluarga merupakan hal yang penting di dalam kehidupan setiap kita. Karena bicara keluarga juga bicara hubungan suami istri, bicara juga generasi berikutnya yang akan hidup menggantikan kita. Warisan orang benar bukan warisan bicara tentang kekayaan, tetapi anak, bapak, ibu, saudara. Jadi perlu kita mengerti sore hari ini apa sih yang Tuhan ingin katakan untuk kita. Surat ini memang ditujukan pada jemaat di Sardis yang pada waktu itu sudah mengalaminya, bahkan jemaat itu tahu. Tetapi untuk kita yang sekarang, banyak orang berkata, apakah Alkitab masih relevan? Apakah firman Tuhan masih relevan? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita sungguh masih relevan. Kenapa? Karena Alkitab kita berisi firman Allah dan firman itu masih bekerja sampai detik ini. Dan kita bisa mengambil makna untuk kita pelajari sampai detik ini. Bukankah kita hidup di tengah-tengah angkatan yang kelihatannya berdampak tetapi sesungguhnya busuk di hatinya? Bukankah kita hidup kelihatan orang yang dari luar etalasenya seperti orang hidup, seperti orang benar, tetapi perbuatan di belakangnya hancur berantakan? Bukankah kita hidup, kita melihat ada keluarga yang kelihatannya baik, ada keluarga yang kelihatannya ramah, tetapi sebenarnya dia punya motivasi yang rusak, tapi sebenarnya di belakang keluarganya berantakan. Tidak jauh beda. Saya mau tekankan, apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita, jauh ke dalam hati kita. Bisa kembali ke slide? Bapak Ibu Saudara, kota ini berbeda dengan kota Tiatira. Kota Tiatira saya katakan kota kecil yang berada di luar ibu kota Pergamus. Dia adalah kota bemper, kota yang sengaja ditaruh di depan. Ketika musuh menyerang pasti musuh akan menyerang kota ini dulu, baru masuk ke ibu kota. Jadi kota ini dibilang sebagai kota yang sengaja dikorbankan paling depan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kota Sardis sangat berbeda. Dari 7 surat saudara, kota Sardis adalah kota yang tidak mendapat pujian, tetapi hanya teguran dari Tuhan. Ada 5 kota, ada beberapa kota yang dapat pujian, hanya pujian saja. Ada jemaat yang dapat pujian seperti Sardis kemarin dapat pujian, dan ada celaan atau ada sebuah teguran. Nah, kota ini adalah kota perdagangan yang aktif dan kaya Bapak Ibu Saudara. Lebih kaya dari kota Tiatira. Letaknya 40 km dari kota Tiatira, dan saat ini kota ini merupakan kota di bagian negara Turki Bapak Ibu Saudara. Kota perdagangan, kota yang sangat maju,
kota yang sangat besar. Bukan hanya itu, dia adalah ibu kota kerajaan Lydia. Bukan hanya itu, dia terletak di atas gunung yang terjal, membuat kota ini aman dari serangan musuh. Jadi kota ini benar-benar di tempat yang sangat nyaman, safety. Dan kota ini dipimpin oleh raja yang terkenal bernama Croesus. Nah, ada sedikit cerita tentang raja ini. Raja ini menguasai kerajaan pada saat itu. Dan dia ingin mengekspansi, dia ingin membuat lebih luas lagi wilayahnya. Akhirnya dia pergi menyerang satu negara. Waktu dia menyerang satu negara, dia menyerang kerajaan Persia. Waktu dia mencoba menyerang kerajaan Persia, dia lupa kerajaan Persia lebih besar daripada kerajaannya. Sehingga apa yang terjadi, dia dipukul kalah oleh kerajaan Persia. Bahkan ketika raja ini kabur, Raja Croesus kabur, Persia mengejar dia. Tetapi karena letak kota Sardis itu di gunung yang terjal, dan ada pintu rahasia di mana nggak ada yang tahu selain raja dan penjaga, akhirnya Persia gagal mengejar kota Croesus. Persia gagal menyerang kota ini karena Persia tidak tahu bagaimana sampai ke kota ini. Inilah kota yang sangat aman Bapak Ibu Saudara. Sangat terlindung Saudara. Sampai suatu ketika, ini kejadian nyata Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu ketika dalam sejarahnya ada helm milik dari penjaga pengawal jatuh. Waktu dia jatuh, si pengawal ini akhirnya apa Saudara? Ya mau ngambil dong. Waktu dia ngambil, pengawal ini lewat jalan rahasia, jalan yang khusus yang hanya ditujukan bagi raja, sehingga nggak ada yang tahu jalan ini kecuali pengawal ini. Nah, pengawal ini sengaja turun. Waktu dia turun ambil helm, celakanya tentara Persia ada di situ dan melihat tentara itu. Sehingga akhirnya tentara Persia berhasil masuk ke kerajaan itu. Tapi apa Saudara? Sejarah mencatat waktu dia masuk ke kota Sardis ini Saudara, waktu dia masuk para tentara Persia bingung setengah mati Saudara. Kenapa? Waktu dia masuk dia tidak melihat penjaga-penjaga yang berjaga siang dan malam. Hanya ada beberapa penjaga, termasuk yang tadinya helmnya jatuh, tetapi waktu dia masuk kerajaan itu kosong, gak ada yang jaga. Kenapa Saudara? Saking para penjaga dan raja merasa aman, merasa nyaman. Jadi dia pikir gak mungkin ada tentara yang bisa nyerang kota ini. Ini menggambarkan kota ini begitu kota yang sangat nyaman Saudara. Kota yang sangat aman Saudara. Apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa Tuhan akhirnya menegur jemaat di Sardis Saudara. Saya lanjutkan ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Sekali lagi dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kembali ke slide saya, kondisi rohani jemaat di Sardis dikatakan Tuhan mengatakan bahwa mereka mati atau hampir mati. Mereka di posisi yang sekarat, dibilang hidup enggak, dibilang mati ya dia sudah hampir mati Saudara. Dia di posisi yang sangat danger Saudara, posisi yang sangat berbahaya. Di next slide saya. Nah, dan hal ini tidak berkontradiksi Saudara. Tadi ada katakan dia mati tetapi kok hampir mati. Sebenarnya gimana sih keadaannya? Seperti yang saya katakan. Orang-orang mungkin masih bisa ngerasakan perbuatan mereka, kehadiran mereka kecil Saudara. Tetapi Tuhan yang melihat hati mengatakan mereka mati. Ini menggambarkan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu.
Tuhan kita, Tuhan yang tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Tuhan tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Nah, apa sih penyebabnya Bapak Ibu Saudara? Saya mencatatnya, penyebabnya adalah ada dosa di dalam jemaat. Jadi ada dosa yang masuk ke dalam kehidupan jemaat. Ada dosa perzinahan yang biasa dilakukan pada waktu itu dan masuk ke dalam gereja Tuhan pada waktu itu, saudara. Jika dosa mulai masuk ke dalam sebuah gereja, maka bisa saya pastikan bahwa pertumbuhan rohani gereja itu tidak akan bertumbuh. Jika kita membiarkan, kemarin saya bicara tentang toleransi, membiarkan dosa masuk. Mungkin kita bilang kan yang penting kita mengasihi, benar kita mengasihi, tapi dosa harus diselesaikan. Kita tidak mentoleransi akan adanya dosa. Kita tidak mentoleransi akan adanya adopsi-adopsi dunia yang kita ambil dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Karena sungguh berbeda, saudara. Sangat berbeda. Firman Tuhan berkata jangan engkau serupa dengan dunia ini. Termasuk dalam keluarga. Bicara soal gereja juga bisa bicara soal bait Allah. Bisa bicara soal gereja bukan bangunan tetapi hidupmu dan hidupku adalah gereja. Bicara soal rumah tangga, saudara. Di mana di masa pandemi ini, saudara, skripsi saya itu membahas tentang tujuan bimbingan pranikah dalam upaya pencegahan perceraian, saudara. Karena saya mendapati sebuah riset yang mengatakan di tahun 2020 kemarin, di akhir 2020 kemarin, Kementerian Agama mencatat banyak sekali pasangan yang bercerai. Bukan hanya dosa, tetapi banyak hal yang menyebabkan pasangan bercerai. Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan bahwa iblis pun berusaha siang dan malam untuk menghancurkan sebuah keluarga. Nah, jangan biarkan ada dosa di dalam keluargamu. Karena jika ada dosa, maka tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah. Jangan biarkan karya Tuhan di atas kayu salib dirusak dengan kebiasaan-kebiasaan dosa kita atau kebiasaan buruk kita, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa menerima pengampunan selain dari Tuhan. Tuhan sudah membenarkan kita, tetapi saya ingin mengatakan bahwa saudara harus tahu benar bahwa keselamatan itu gratis Tuhan kasih. Kita tidak dibenarkan oleh Tuhan, tetapi ada yang namanya progressive justification. Artinya setiap hari ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi hidup kita nggak bisa apa adanya. Tuhan menerima engkau, tetapi kita nggak bisa hidup terus dalam dosa. Kita tidak bisa berdiri di atas dua perahu. Nah, jemaat di situ membiarkan dosa masuk dalam gereja. Membiarkan dosa bekerja di dalam gereja. Membiarkan dosa menguasai gereja yang kelihatannya masih berbuah. Masih melakukan apapun, masih berdampak. Tetapi tidak berbuah. Dan Tuhan melihatnya mati. Berikutnya, hilangnya motivasi mula-mula. Apa sih hilangnya motivasi mula-mula? Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Manakah yang lebih baik? Manakah yang lebih baik? Ada seorang kaya ingin memberikan sedekah karena takut dinilai orang yang pelit. Ada orang kaya ingin melakukan sedekah karena takut dinilai orang yang pelit. Lalu orang yang kedua, ada orang melakukan kegiatan sosial yang katanya mengasihi orang miskin, tetapi dia melakukannya karena dia takut dianggap tidak melakukan firman Tuhan. Mana yang lebih baik Bapak Ibu Saudara? Jawabannya gak ada yang lebih baik. Karena dua-duanya didasari oleh takut omongan orang. Saya bicara tentang motivasi Bapak Ibu Saudara. Ada seorang raja terkenal di Perjanjian Baru bernama Herodes.
Herodes bukan orang Israel. Herodes bukan orang Israel. Nah, itu mengakibatkan Herodes dipandang sebelah mata oleh bangsa Israel. Terus gimana caranya Herodes? Herodes ingin mengambil hati bangsa Israel. Pertama, dia nikahin anak imam. Dia nikahin anak imam, tetapi bangsa Israel tetap mandang dia sebelah mata. Dia nggak kehabisan akal, dia tahu bait Allah itu sangat penting bagi Israel, makanya dia bangun bait Allah yang kedua. Yang pertama dihancurkan oleh Babel, yang kedua dibangun kembali oleh Herodes. Bangun lebih besar, bangun lebih megah, bangun lebih hebat dengan harapan Israel bisa menerima Herodes. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah dibangun, Israel malah nyinyir. Dia bilang gini, Allah apaan nih? Masih bagusannya bait Allah buatan Salomo. Wih, panas dong. Panas Herodes. Dia oke, harusnya 20 tahun selesai, dia bangun lagi sampai 40 tahun baru selesai. Dia bangun lagi lebih bagus lagi. Dengan harapan orang Israel memuji dia, menerima dia. Apa yang terjadi? Sampai mati gak diterima Bapak Ibu Saudara. Get the point? Poinnya adalah motivasi Herodes adalah hanya untuk diterima. So, bagaimana dengan kita? Apa motivasimu untuk melayani? Apa motivasimu melakukan sesuatu? Apa motivasimu melakukan ini dan itu? Bahkan apa motivasimu ketika engkau memulai berkeluarga? Apa motivasimu ketika engkau ingin punya anak? Ada banyak motivasi saudara. Ada orang belum nikah. Dia mau nikah buru-buru karena motivasinya takut dianggap tidak laku. Pernikahan itu bukan bicara soal laku dan tidak laku saudara. Gak sesimpel itu saudara. Saya belajar konseling pernikahan, saya memang belum menikah Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya bisa katakan bahwa pernikahan itu sungguh-sungguh berat Bapak Ibu Saudara. Gak semudah itu saudara. Jadi buat yang belum menikah mempersiapkan diri itu penting. Nah bagaimana yang sudah menikah? Yang sudah menikah berpikir pengantin pertama kan, pengantin baru kan selalu bilang gitu kan ya. Di awal itu kayak bulan madu ya kan. Udah madunya habis tinggal bulannya. 5 tahun pertama pernikahan yang sungguh sangat berbahaya. So tahu Pak Pendeta, kenapa saya tahu? Saya melakukan riset, saya banyak bertanya-tanya pada tim BPN, saya mulai mencari di berbagai gereja, bahkan saya berbicara dengan pakar-pakar dalam pernikahan, konseling pernikahan dan etika pernikahan. Dikatakan seperti itu. 5 tahun saudara. Jadi saya belum nikah aja saya sudah membayangin saudara. Wow. Nikah itu gak segampang itu. Tetapi saya percaya satu hal yang kita harus tahu juga bahwa pernikahan ada inisiatif Allah. Jadi tidak bisa main-main. That's why Kana Family Church memberikan dirinya fokus pada keluarga. Ini adalah tujuannya. Nah, apa motivasimu melakukan sesuatu? Pelayananmu, penerimaan diri kah? Ada ilah-ilah atau idol saya ngomongnya. Oke saudara, ada idol, ada uang, jabatan, pengakuan diri, penerimaan diri. Seorang filsafat dari Prancis, Blaise Pascal mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, ada ruang yang kosong di dalam hati manusia yang tidak bisa digantikan oleh ciptaan dan hanya bisa diganti oleh pencipta. Hanya bisa diisi oleh pencipta. Jadi saudara melakukan apapun, saudara berusaha untuk orang menerima saudara, saya mau katakan itu tidak mungkin saudara. Hanya Tuhan yang menerimamu apa adanya. Kalau saudara dalam pernikahan berharap bahwa istrimu menerimamu, motivasinya salah. Itu akan jadi konflik ke depannya. Bahkan sebaliknya, istri berusaha agar suamimu ya terima aku dong apa adanya. Tapi engkau gak mau juga menerima suamimu, itu sama aja bohong. Maka pernikahanmu akan dalam tahap yang cukup berbahaya. Hilangnya motivasi saudara. Hilangnya motivasi mereka. Mereka mulai kehilangan motivasi mereka. Mereka mulai melakukan apapun yang hanya cuma dilihat orang. Nanti saya akan tunjukkan kenapa dia bisa kehilangan motivasi. Nanti slide berikutnya saya akan tunjukkan apa sih penyakitnya. Apa sih penyakitnya nih yang bikin kayak gini saudara. Ada penyakitnya saudara. Nah,
Saking amannya, jemaat itu, saking nyamannya keadaannya, dia mulai kehilangan motivasi. Dia melakukan segala sesuatunya karena dia berlebih. Dia melakukan sesuatunya karena tidak dari dasar hati dia yang paling dalam, saudara. Tidak tulus lagi dalam mengiring Tuhan. Saya mau tanya juga saudara, apa motivasi saudara dalam melayani Tuhan? Dalam hidup menerima Tuhan, bahkan dalam hidup Kristen. Saya ingin kita merubah pola pikir kita saudara. Saya ingin kita merubah paradigma kita dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam kehidupan kepercayaan kita saudara. Termasuk dalam kehidupan kekristenan kita saudara. Apa motivasimu memberikan perpuluhan saudara? Berat banget ngomongnya. Jika motivasimu memberikan perpuluhan hanya supaya Tuhan memberkati engkau 100 kali ganda, mendingan kau pergi ke Gunung Ngawi saudara. Waduh, saya dimarahin Pastor Stefano nih. No. Saya ingin kita tuh ngerti gitu. Engkau melakukan sesuatu dengan harapan apa? Oh, saya melayani Tuhan. Supaya apa? Oh, supaya Tuhan tuh terus menjaga kita gitu. Oh, supaya tuh kita tetap nyaman terus dalam Tuhan. Enggak kayak gitu saudara. Enggak. Itu salah motivasi saudara. Engkau memberi karena engkau sudah diberkati Tuhan. Engkau memberikan perpuluhanmu karena engkau tahu bahwa itulah berkat yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Bahkan engkau melakukan pelayananmu, engkau tahu engkau gak bisa balas segala kebaikan Tuhan. Ada lagu Rego Lewi kan katakan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Jadi saudara, apa motivasimu di dalam Tuhan? Yang namanya berkat, yang namanya perlindungan, itu adalah janji Tuhan saudara, fasilitas yang Tuhan kasih. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah, apakah kau bisa tetap setia di tengah-tengah generasi yang bengkok ini. Di tengah-tengah dunia yang noise, dunia yang bising, dunia yang gak akan pernah lebih baik hari ini atau esok hari. Dunia yang gak akan lebih baik. Yang dicari adalah apakah masih ada orang benar yang hidup dalam kebenaran. Yang bisa ngomong sekali Yesus, tetap Yesus. Yang bisa ngomong kalau orang lain nyogok, saya gak mau nyogok. Yang bisa ngomong kalau orang lain nipu, saya gak mau nipu. Yang bisa ngomong kalau orang lain gak puas dengan suaminya, istrinya cari pasangan lain, saya tetap sekalipun suami saya, istri saya, anak-anak saya kayak apapun, saya tetap mengasihi mereka karena mereka lah yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Motivasimu saudara, Tuhan tahu. Dan Tuhan juga mengatakan apa yang ditegur Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna. Artinya apa? Bahwa apa yang mereka lakukan tidak sungguh-sungguh dilakukan dengan baik. Atau boleh saya katakan adalah mereka melakukannya setengah hati. Mereka diberikan gift, diberikan talenta untuk bisa berbuat lebih. Contohnya kayak gini deh saudara. Ada orang yang bisa nyanyi, tapi pas nyanyi biasa aja. Padahal kita bisa ngeliat talenta itu besar banget. Dia bisa mengeksplor dirinya. Saya memuji rekan saya nih, pemain keyboard saudara. Masih muda saudara, masih muda. Tapi saya harus akui pelayanannya luar biasa saudara. Tapi saya tahu apa yang dia bayar di balik pelayanannya itu sungguh luar biasa saudara. Saudara, saya kenal dia udah lama saudara. Gitu. Orangnya enggak ada sih orangnya. Saya mengenal dia sudah lama saudara. Sebelum dia diberkati sampai seperti ini dia kemana-mana tuh bawa keyboard naik motor saudara. Kehujanan, ke apapun dia lakuin untuk melayani Tuhan saudara. Rumah dia tuh di Planet saudara. Planet Bekasi, maaf jemaat Bekasi, saya bercanda gitu ya. Rumah ini jauh saudara. Tapi apa yang dia lakukan, dia melakukan ini sebagai contoh, dia melakukan pekerjaan dia dengan sempurna, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh saudara. Bapak ibu saudara jangan salah, pemain keyboard saudara rumahnya di Bekasi. Dan gereja kita ini ada di Depok. Saudara bisa bayangkan Bekasi Depok itu jauhnya kayak apa saudara. Waktu beliau main di sini, saya hubungin Bapak Gembala, Pastor Stefano, saya bilang gini, gak apa-apa ya Ko Robin ya, saya jadiin contoh ya.
Abis ini saya ditraktir makan, saudara. Soalnya dia merasa dipuji-puji. Enggak bercanda. Saya rasa contoh ini pas banget. Saya nggak siapin contohnya. Tetapi saya langsung keinget apa yang dia lakukan. Nah, waktu dia pelayanan di Kana, saya telepon Bapak Gembala. Kan saya panggil Bapak Gembala tuh Sinyo ya. Karena ya saudara panggilnya kan Bapak Stefano ya. Saya manggil dia Sinyo. Di handphone saya namanya Sinyo gitu kan. Karena saking kita udah deket banget gitu. Kita udah hopeng banget lah. Gitu, kita ada friend banget lah, dia tahu saya tidur kayak apa, dia tahu, kita udah dekat banget saudara, itu menggambarkan hubungan kita emang cukup dekat gitu. Nah, karena tiba-tiba saya tanya gitu, ini nggak salah pemain keyboardnya ke Robin, dia udah pindah di Depok apa? Rumah ini di Bekasi. Saya tahu rumah dia tuh di Bekasi. Terus dia bilang, enggak kok, dia masih tinggal di Bekasi. Tapi jawaban dia tuh saya bilang, selama saya masih hidup, sama saya masih bernafas, saya tetap melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Wow. Artinya saya ingat sama firman Tuhan yang berkata seperti ini. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jemaat itu melakukan dengan setengah hati. Bapak Ibu Saudara, jangan melakukan dengan setengah hati, tapi lakukanlah dengan segenap hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Termasuk kepada istrimu, termasuk kepada suamimu, termasuk kepada anak-anakmu. Terus setengah hati, terus segenap hati. Terus segenap hati seperti orang masih pacaran gitu. Saya punya temen lucu saudara ya. Bulan pertama handphone 1 tahun pertama handphonenya dia, istrinya namanya Hani. Ya, masuk ke pernikahan yang berikutnya dia ganti nama Jenderal saudara. Gitu. Lebih parah lagi ada Menteri Keuangan saudara. Dulu kalau suka diceritain kan, kalau dulu kesandung, aduh beb, hati-hati, aduh sakit ya. Udah 10 tahun, 15 tahun kesandung, mata lu di mana? Gunakan dengan segenap hatimu. Waktu janji nikah, ingat perjanjian nikahmu. Ini bicara tentang keluarga juga saudara. Nah, next slide, apa sih yang menyebabkan jemaat itu ditegur sama Tuhan? Selain ada dosa, hilangnya motivasi, terus Tuhan mengatakan dia tidak, pekerjaan mereka tidak sempurna, rupanya ada penyebabnya yang menyebabkan mereka kayak gitu. Nah, slide-nya bukan ini ya, sebelumnya. Buru-buru sekali Bapak ini ya. Ini kayak biasanya kalau buru-buru ini saya disuruh cepat selesai sama Bapak Ridwan, kayak ini kelamaan, saya lapar nih, lama sekali gitu ya. Nah, apa sih penyebabnya? Yang pertama, karena kenyamanan dan kekayaan dan kemakmuran. Kan saya tadi ngomong, kota Sardis itu kota yang sangat kaya. Bahkan hasil yang bukan pekerjaan, hasil buminya adalah logam emas. Dia sangat kaya, tetapi kenyamanan, kekayaan dan kemakmuran membuat dia mati secara rohani. Kemakmuran secara lahiriah. Boleh gak orang Kristen kaya? Boleh gak orang Kristen kaya? Boleh. Karena gak ada yang orang Kristen mau miskin. Kok ditanya, ada yang mau miskin? Gak ada. Gitu. Ada yang mau kaya? Dia takut dimarahin pendeta gitu. Boleh gak kaya? Orang Kristen kaya boleh. Diberkati itu namanya. Tetapi ingin kaya, itu salah. Kenapa? Karena ketika udah mulai ingin, kita akan menghalalkan berbagai macam cara. Yang pertama, ingin. Yang kedua, terlarut dalam kekayaan dan kemakmuran. Saya kasih contoh itu adalah seorang muda kaya dan juga Zakheus. Seorang muda kaya datang pada Yesus, dia bilang, guru yang baik, Rabi. Dia bilang, Rabi, bagaimana supaya aku bisa masuk di dalam kerajaanmu? Tuhan Yesus bilang, lakukan hukum kasihilah, lakukan segala perintah Tuhan dan lain-lain. Dia bilang, aku sudah lakuin semuanya. Wih, hebat ya. Itu ngomong kayak gini nih, guru, bagaimana supaya bisa masuk dalam kerajaanmu mengikut engkau? Wih, ini bahasa sekarangnya kayak gini. Baca firman. Saya sudah hafal firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu, bahkan saya telah mencatatkan selama hidup saya telah 150 kali membaca Alkitab saya. Sedap, dahsyat.
Yang kedua, misalnya, oke, doa pagi. Wow, saya lakuin doa pagi. Sebelum ayam berkokok 3 kali, saya doa pagi. Petrus kali kan. Saya bangun pagi, saya berdoa. Saya melakukan. Wih, sedap. Kata Tuhan, jenis ini dahsyat. Terus, mulai ngomong lagi. Oke, kasihlah sesamamu. Saya bagi makanan gratis. Orang gak mampu, saya kasih. Sampai orang mampu, saya kasih. Saking saya diberkati, saya mengasihi mereka dengan segenap hati saya. Wih, sedap. Kata Tuhan, mantap. Ya kan? Kata Tuhan, sombong banget nih orang nih kan. Yang terakhir Tuhan bilang, jual semua harta milikmu. Diem dia langsung. Kicap dia langsung. Lamborghini Tuhan, Ferrari saya jual untuk ikut Tuhan. Oh, haleluya. Akhirnya apa? Dia pergi dengan sedih karena Alkitab mencatat hartanya sangat banyak. Tetapi apa yang dialami Zakeus, saudara? Zakeus adalah orang Israel yang bekerja sebagai pemungut cukai dan sangat dibenci orang Israel, bahkan dikatakan dia adalah seorang pengkhianat. Tapi Zakeus memberikan diri dia, boleh berlari di atas pohon ara, saudara. Ketika Yesus tiba, Yesus bilang, Lazarus, turun. Salah, saudara, bukan Lazarus. Langsung Yesus ngomong, Lazarus turun. Itu tempat Zakeus. Saudara harus tahu ya. Ini kita agaring karena kita nggak ketemu langsung, saya ngomong, saya yang jawab ya saudara ya. Kalau di ibadah umum itu semua pada, Pak, salah Pak, bukan Lazarus Pak. Zakeus itu turun. Aku mau menumpang ke rumahmu. Yesus penginjilan di rumah Zakeus kagak. Alkitab nggak catat Yesus di rumah Zakeus itu disentil telinganya. Lu Zakeus ya, udah tahu kebenaran orang Israel, lu tahu hukum Taurat, lu tahu kebenaran Tuhan, masih aja lu meres, masih aja lu hidup sebagai pemungut cukai. Yesus nggak lakuin itu. Yesus nggak sindir-sindir. Yesus nggak ngelakuin itu. Yesus menumpang ke rumahnya. Zakeus bilang apa? Guru, kalau ada orang yang saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat guru. Wih, Bapak Ibu, orang muda itu kaya, Zakeus juga orang kaya Bapak Ibu Saudara. Bedanya, Zakeus meresponi panggilan Tuhan. Zakeus rela menanggalkan semua kekayaannya hanya untuk ikut Tuhan. Tapi orang muda kaya sadar kekayaannya banyak. Dia nyaman. Dia gak mau keluar dari zona nyaman. Maka itu ayat ini Jemaat Sardis saya punya judul adalah Living Your Comfort Zone. Sedap. Biar keren dikit saudara bahasa Inggris. Artinya tinggalkan zona nyamanmu. Apa yang saudara miliki? Kekayaan, jabatan, pekerjaan yang baik? Belum. Emang saudara ini nakal tangannya saudara. Gak apa-apa saudara, dia pengen cepat-cepat selesai saudara. Kenyamanannya dia, kan saya lupa kan, kamu sih. Nah, tinggalkan zona nyamanmu saudara. Apa yang saudara punya yang bikin saudara nyaman, tinggalkan itu. Saya tadi malam itu diberkati dengan kesaksian Bapak Evangelis Harlan saudara. Saya sangat diberkati saudara, sangat diberkati. Di mana beliau sebagai perwira, sebagai polisi saudara, tetap memegang firman Tuhan. Tetap gak mau ikut apa kata dunia, jalannya dunia. Dan Tuhan mengangkat dia naik saudara. Wow. Saya mau katakan saudara, ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah saudara. Tetap percaya sama Tuhan, sekalipun. Nah, tinggalkan kenyamananmu, jangan takut saudara. Jangan takut. Nanti kalau saya tinggalin, ntar gimana? Kalau tahu pekerjaanmu itu buruk saudara, membawa engkau melakukan dosa. Engkau boleh kaya, tetapi engkau gak punya Yesus, engkau melakukan ketidakbenaran. Saudara gak akan hidup tenang dalam dunia ini. Gak akan hidup tenang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Cukupkanlah akan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena jika engkau terikat pada kekayaan, yang pertama kekayaan itu bersifat menipu. Karena apa? Engkau jadi menyandarkan dirimu pada kekayaan. Kau pikir uang bisa membeli segalanya, memang semuanya butuh uang.
Tetapi uang gak bisa beli semuanya. Apakah uang bisa beli istrimu? Apakah uang bisa beli kesehatanmu? Apakah uang bisa membeli kedamaian hidupmu? Apakah uang bisa membeli keamanan hidupmu? Tidak sama sekali. Kekayaan juga dapat apa? Dapat membuat manusia menjadi tidak puas. Kita nggak puas sama apa yang kita miliki. Kalau kau terikat dengan mamon itu, kau terikat dengan kenyamanan, ke comfort zone-mu. Lalu apa lagi? Karena kekayaan juga terkadang sering membuat kita mudah melakukan dosa. Kau punya uang, kau mulai merendahkan orang, apapun kau lakukan dengan uang. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jemaat ini mengalami sebuah kerohanian yang mati karena mereka nyaman dengan kekayaan mereka. Tetapi yang Tuhan mau itu bukan kekayaanmu. Tuhan gak butuh uangmu saudara. Tuhan gak butuh uangmu. Saya pun percaya gereja ini adalah milik Tuhan. Sehingga ketika Tuhan telah menetapkan gereja ini pasti diberkati Tuhan. Hidupmu juga pasti diberkati Tuhan. Yang kedua, belum. Dia udah mau ganti saudara. Tidak ada proses yang menantang bagi jemaat ini. Tadi ingat ya di pertama saya bilang, nyaman keadaannya sehingga gak ada proses. Jadi kalau hidupmu sekarang nyaman-nyaman aja, ayo cek hidupmu. Engkau lagi maju atau engkau di situ-situ aja. Sekali saya katakan jangan anti dengan namanya proses atau masalah, karena masalah itu pasti datang tepat pada waktunya, tanpa diundang. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana respon kita dalam menanggapi masalah. Gimana respon kita dalam melewati badai. Gimana respon kita dalam melewati lembah kelam. Lalu apa? Ini bedanya Tuhan sama manusia. Ketika Tuhan menegur, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Oke, boleh next. Jalan keluar yang Tuhan inginkan, nasihat yang Tuhan bilang adalah bangunlah. Bangunlah. Mempunyai arti juga yang sama dengan waspada. Aware. Dunia menuntun engkau menuju ke gelapan. Dunia membuat engkau menuju kebinasaan. Apa yang kelihatannya baik belum tentu benar, tetapi yang benar pasti baik. Banyak sekali pengajaran-pengajaran akhir zaman ini yang berusaha membuat kita hidup di dalam Injil kemakmuran atau prosperity gospel. Prosperity gospel, saya katakan Injil itu bicara tentang Yesus. Apapun jemaat diarahkan pada berkat, diarahkan pada berkat, diarahkan pada berkat, diarahkan pada berkat. Bapak Ibu Saudara, berkat itu fasilitas, saya katakan sekali lagi. Tetapi bukan tujuan hidupmu. Bukankah sampai detik ini, ketika uang tidak bisa membeli segala sesuatunya, Tuhanmu melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Bukankah sampai detik ini, sekalipun kau gak punya uang dalam masa pandemi, kita sudah melewati 1 tahun. Sampai detik ini Tuhan pasti punya cara untuk menjaga dan merawat hidupmu. Saya ingin kita mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Memiliki motivasi yang benar, menjaga hidup kita yang benar pada Tuhan. Aware, awake, bangun. Bapak Ibu Saudara, seminggu ini jujur, saya sedih saudara. Saya merasakan apa yang gembala kita sedang rasakan saudara. Gembala kita sedang diproses oleh Tuhan. Dalam keluarga mama tercinta sakit saudara. Dan itu membuat saya sedih. Bahkan Bapak Gembala menangis. Menandakan begitu dia sangat sedihnya saudara. Di dalam proses yang cukup berat ini saudara. Yang kedua saudara, tepat kemarin malam sahabat saya dipanggil Tuhan. Seorang pendeta yang masih muda. Pendeta yang saya kenal dia baik, dia habis-habisan, dia jor-joran dalam pelayanan Tuhan. Tapi dia meninggal saudara, jam 6 kemarin. Dia meninggal sedang pelayanan di Purbolinggo kalau saya gak salah. Ya, dia sedang pelayanan saudara, dia ada waktu lagi pelayanan. Maksud dia adalah dia mau olahraga, dia melakukan olahraga futsal saudara.
Tetapi kabar yang saya dengar setelah futsal dia mendapatkan serangan jantung dan dia meninggal. Umur masih muda Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita tidak tahu kapan kita mati? Yang pertama, ayo bangun, jangan hidup terus dalam dosa. Ayo bangun suami istri, bangun. Kasih istrimu, kasih suamimu, kasih anak-anakmu. Ayo, ini nasihat Tuhan. Kalau engkau dengar panggilan Tuhan sore hari ini, bangun dari dosamu, tinggalin dosamu, sadar. Aware, kamu udah salah jalan, ayo back. Ayo kembali sama Tuhan. Yang kedua, saya mencatat. Boleh next slide? Yang kedua, slide berikutnya berbicara tentang berjaga-jaga. Ketika engkau bangun, kau waspada dan mulai berjaga-jaga. Maksudnya apa? Waspada, kau sadar, aduh, waktu Tuhan, kita gak tahu kapan Tuhan datang. Oke lah, kalau orang waspada habis itu gak jaga-jaga, ya udah gue tidur lagi deh. Ntar aja kalau ada tanda-tanda ada sangkakala baru. Tapi enggak, Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah hai jemaat Sardis. Engkau gak tahu kapan Tuhan datang, karena aku datang seperti pencuri. Engkau gak tahu kapan masalahmu datang, kau harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam iman kepada Tuhan. Berjaga-jaga dalam hubungan kepada Tuhan. Berjaga-jaga dalam keluargamu. Jagai keluargamu, bukan overprotective, tapi jagai keluargamu, berjaga-jaga di dalam Tuhan. Karena kau gak bisa jaga keluargamu 24 jam, tapi Tuhanmu. Dan para malaikat yang menjaga hidupmu. Wow. Lalu yang terakhir saya akan simpulkan. Hal apa yang kita bisa pelajari di sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, orang Kristen harus berjaga-jaga terhadap pencobaan maupun ujian. Bukankah singa mengelilingi setiap kita? Bukankah domba atau kita ada sebagai domba dikelilingi oleh banyak serigala dalam dunia ini? Kalau engkau enggak jaga, kau nyaman dengan kekayaanmu, kau nyaman dengan keberhasilanmu, kau nyaman dengan kehidupanmu, bahkan kehidupan rohanimu yang enggak berkembang, kau bisa mudah terjatuh Bapak Ibu Saudara. Dan saat kau terjatuh, kau enggak bisa bangun lagi. Kenapa? Karena kau enggak punya kesadaran untuk mau berjaga-jaga dalam Tuhan. Lalu yang kedua, bangun, awake, dan living, keluar dari zona nyamanmu. Dosa atau kekuatanmu. Zona nyaman itu gak selalu baik saudara. Termasuk dosamu yang paling dalam di mana tidak ada orang yang mengetahuinya. Gak ada orang yang tahu dosamu. Tetapi saya mau katakan Tuhan tahu apa yang kau lakukan saat suamimu gak tahu, istrimu gak tahu, anak-anakmu gak tahu. Jangan kau pikir aman. Wow. Tuhan itu lebih canggih daripada CCTV saudara. Dia bisa tembus, dia bisa tahu di mana saudara berada. Selain dia bisa melihat hatimu ke dalam, dia tahu dimanapun saudara berada. Para suami, para istri, ayo bangun kembali hubunganmu kepada Tuhan. Bangun kembali keluargamu kepada Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, saya begitu concern akan pelayanan keluarga Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya juga sedang melanjutkan pendidikan saya di dalam pendidikan agama saudara Kristen. Saudara, kenapa? Karena saya sadar anak-anak harus dijaga dengan benar. Keluarga harus dijaga dengan benar. Dan itu harus dididik. Dan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini, mari bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, jaminan bagi setiap kita yang bertahan dalam segala sesuatu. Saya undang pemain musik. Yang ketiga adalah jaminan saudara, ada jaminan dalam Tuhan. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang artinya kebenaran dalam hidupnya. Barang siapa menang, aku tidak meluputnya, aku tidak malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Jaminan bagi setiap kita ada di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari zona nyamanmu dan mulai mendatangkan atau mendapati panggilanmu di dalam Tuhan. Yaitu apa? Hidup segambar serupa dengan Tuhan. Teladan kita hanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan pendeta,
Pendeta bisa mengecewakan, manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakan. Dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Dia Bapamu yang sungguh baik. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, oh. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala segenap jalan, segenap jalan, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Nah, sekali lagi sama-sama di bawah Bapak Ibu Saudara berangkat, angkat tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, oh, dalam segenap jalanku, memuliakan. Sore hari ini kami belajar tentang bagaimana jemaat di Sardis yang hidup di dalam kenyamanan, yang kelihatannya berdampak tetapi sebenarnya mati rohani, yang bagi manusia kelihatannya ada tetapi sebenarnya tidak ada di hadapan Tuhan. Karena sungguh Dia yang menguji hati orang percaya, sungguh Dia yang mengetahui segala hatimu dan segala motivasimu di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita belajar bagaimana kita boleh keluar dari zona nyaman kita. Yang pertama, berjaga-jagalah di dalam kehidupan rumah tanggamu. Engkau tidak tahu, jangan buka celah akan dosa. Jangan buka celah pada orang-orang lain yang ingin merusak keluargamu. Yang kedua, bangunlah dan mulai keluar. Ambil langkah keluar dari zona nyamanmu. Dari apapun yang mengikat hidupmu. Entah itu penerimaan diri, entah itu jabatan, entah itu uang, apapun itu yang merusak hidupmu. Mari keluar. Dan ketiga, barang siapa menang bertahan sampai akhirnya, dia akan sampai pada tujuan, yaitu kerajaan Tuhan yang kekal. Sore hari ini kehidupan kita bukan bicara tentang hari ini saudara, yaitu masa depan kita bersama dengan Tuhan. Jika hari ini kau bisa hidup, kau masih hidup, mari kasih istrimu, kasih suamimu, kasih anak-anakmu, dan mulai minta berubah di dalam Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam hidup ini. Saya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan sore hari ini, kiranya Tuhan, mari para suami, para istri yang menyaksikan live streaming ini, online ini, ibadah online ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di atas hatimu, dan saya mau berdoa di mana Bapak Ibu Saudara berada. Kita punya Tuhan yang omnipresence, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa saat ini Tuhan melihat hati mereka. Tuhan menjamah hidup mereka. Tuhan menjamah hati mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang sedang mereka pergumulkan dalam hidup ini. Mari Tuhan berikan kekuatan agar mereka bisa mengatasi segala sesuatu. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, bekerjalah sore hari ini. Bekerjalah sebebas-bebasnya sore hari ini. Menjamah kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama nyanyikan sebagai doamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, haleluya. Saya serahkan pada worship leader. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Yesus, kami mau tetap dalam segenap jalan kami memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh berbuah dalam hati pikiran kami. Dapat kami melakukannya Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati para jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan. Kami memberi karena kami tahu Tuhan Yesus, harta yang kami punya adalah dari-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang kami punya itu berasal dari Tuhan Yesus. Kami mau memberi untuk perluasan gereja di tempat ini Tuhan, gereja Kana Family Church. Berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu, biar kiranya apapun yang mereka kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya melalui nomor rekening BRI di nomor 1163 01 000 276 56.3. Kembali saya ulangi, dengan nomor rekening 1163 01 000 276 563. Bapak Ibu juga dapat scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu saudara sekalian menggunakan aplikasi OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, Link Aja, Genius, dan segala pembayaran yang support dengan gerbang pembayaran nasional atau GPN. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama kita katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan sakramen tubuh dan darah Yesus yang akan dipimpin langsung oleh hambanya Pastor Daniel Darmawan di tempat ini. Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggurnya, atau mungkin menggantikan roti dengan crackers dan anggur dengan sirup anggur. Mari kita sama-sama siapkan hati kita angkat pujian yang lebih sungguh. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. lebih sungguh lagi katakan bersyukur. Saya undang hambanya. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah dimanapun saudara berada, kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Boleh angkat hosti tinggi-tinggi di atas kepalamu dan mari ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku sehingga aku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Bilur-bilurnya menyembuhkan aku dari segala penyakit. Malaikat Tuhan menjaga, menuntun, dan melindungi kemanapun melangkah. Bahkan tempat yang kuinjak diberkati. Hari ini aku percaya dengan tubuh Kristus. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dan terima, inilah tubuh Tuhan di atas kayu salib. Dia berkata semuanya telah selesai. Mari kita angkat anggur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Yang pertama, dengan darahnya hari ini kami ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan masa laluku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan, dan segala perbuatannya. Dan hari ini kami percaya keluarga kami dijauhkan dari percekcokan, pertikaian, dan perceraian. Dan hari ini kami menolak poligami, poliandri, dan orang yang ketiga di dalam rumah tangga kami. Dan doa kami hari ini keluarga kami saling mengasihi, mengampuni, dan saling mendoakan. Hidup dalam kasih mula-mula. Yang kedua, dengan darahnya hari ini kami semua dimeteraikan sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga hari ini aku percaya namaku bersama keluargaku tercatat dalam kitab kehidupan. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dengan darahnya dari ujung rambut hingga ujung kaki aku diciptakan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, yang serupa, segambar, seperti Allah. Segala penyakit, kelemahan tubuh, penderitaan jasmani, hari ini aku sembuh oleh kuasa bilur-bilurnya. Jemaat jangan diminum dulu. Bapak Ibu sudah boleh berdoa. Apa yang menjadi kerinduanmu di hadapan Tuhan, saudara boleh berdoa. Haleluya. Mari kembali kita angkat bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Hari ini dengan perjamuan kudus ini hidupku diberkati, diangkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor, jadi majikan, bahkan apapun usahaku, pekerjaanku, karir, dan perekonomianku Tuhan Yesus buat berhasil. Dan hari ini oleh perjamuan kudus segala kutuk dalam hidupku dihancurkan, hidupku dipulihkan, aku dibebaskan dari segala keterikatan. Penderitaanku dilepaskan oleh kuasa perjamuan kudus dan mulai hari ini hidupku diberkati di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kasih syukurmu di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
ku terima sekarang. Yang percaya sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari hamba akan mengurapi minyak saat siang hari ini. Maka aku berdoa setiap tetes minyak urapan ini dikuduskan, dipakai oleh Tuhan. Bahkan kami percaya mengoreskan segala yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan. Minyak urapan adalah media yang disediakan oleh Tuhan, yang nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersyafaat di sore hari ini. Bapa, kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, diberkati oleh firman, kembali diingatkan sore hari ini, belajar dari jemaat di Sardis sore hari ini Bapa. Dan kami ingin menopang doa, sama-sama berdoa, mengangkat tangan kami kepada Mama dari Pastor Stefano, Ibu mertua dari Ibu Gembala, Ibu Vivi. Tuhan, kami berdoa yang sekarang berada di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tangan dokter, bahkan setiap obat yang masuk Tuhan sucikan, kuduskan. Tuhan yang memegang kendali atas Ibu Maria Tuhan. Tuhan menolong, kami percaya Ibu Maria ada dalam tangan Tuhan. Maka aku percaya Ibu Maria Tuhan dapat pulih Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Dokter berkata tidak mungkin, tetapi Tuhan kami berkata segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dapat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan Ibu Maria dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat keluarga besar dari Bapak Gembala dan juga istri Tuhan saat ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memagari, dijauhkan dari orang-orang jahat. Kami berdoa Tuhan Yesus agar keluarga ini diikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus agar keluarga ini terus mengingat akan kasih mula-mula Tuhan. Agar keluarga ini terus diberkati Tuhan. Apa yang mereka korbankan kami percaya Tuhan Yesus semuanya Tuhan melihatnya. Dan kami percaya Tuhan keluarga ini keluarga yang diberkati Tuhan. Kami juga lupa berdoa buat rekan kami, bahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Evangelis Harlen yang sedang dalam pendidikan di hari ini Bapak, kiranya dalam 1 tahun atau 8 bulan ke depan kami percayakan Bang Harlen dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus Bang Harlen menjadi terang, menjadi garam dimanapun dia berada. Tuhan ada teladan Kristus yang dia lakukan dan dia tetap berdiri di atas firman Tuhan. Kami berdoa buat semua tim yang melayani, buat Oscar, buat Natali, buat Robin, buat Ridwan, bahkan Elis, bahkan buat Tante Tuhan, siapapun Tuhan yang melayani, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan yang menolong masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Kana Family Church, Tuhan kiranya Tuhan berikan tempat yang terbaik buat gereja ini Bapa. Kami percaya Tuhan telah menyediakan satu tempat yang terbaik, bahkan kemajuan gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang tergabung di dalam keluarga ini kiranya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Setiap jemaat Tuhan di rumah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang dalam pergumulan, persoalan proses hidup diberikan kekuatan dalam menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Dan yang terpenting biarlah kehendak Tuhan boleh terjadi di dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk boleh berjalan menurut kepada pimpinan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita, mari kekasih hati. Angkatlah kedua tanganmu, kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang wajahnya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan memberikan kedamaian turun, dan dimanapun kau berada engkau diberkati untuk menjadi berkat. Bawalah berkat ini dan tetap setia mengiring Tuhan sampai Dia datang menjemput setiap kita masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah minggu telah selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah tengah minggu di hari Jumat dan ibadah hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom semuanya.